الله وبركاته. الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء وكيل، الذي هو قائل في منزل تحكيمه: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم لقاء الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسائر الملتزمين بسنته إلى يوم يبعثون. وبعد، فيا عباد الله، أوصيكم بالتقوى، فإنه من يتق الله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiratnya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmatul istiqlal wa nikmatul hurriyah min ubudiyah, nikmat kemerdekaan dan nikmat pembebasan dari segala bentuk penjajahan yang dilakukan manusia terhadap manusia yang lain. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa yang diberikan kepada hamba-hambanya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan betul-betul kita merasakan kemerdekaan ini sebagai nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap ingatan itu sampai kepada kita tentu pada waktu-waktu tertentu di berbagai macam negara. Betul-betul ada kenikmatan, ada kesyukuran yang Allah hadirkan atau yang kita hadirkan dalam kalbu kita masing-masing, sehingga insya Allah nikmat kemerdekaan itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma merdeka fisiknya, tetapi termasuk merdeka jiwanya daripada segala bentuk pembelengguan dan penjajahan yang menjajah jiwa dan raga kita. Kemudian banyaklah bersyukur bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita tentang kemerdekaan yang hakiki. Bukan sekedar mengajarkan, tetapi mencontohkan dan mendoktrinkan kepada semua sahabat-sahabatnya bahwa kemerdekaan itu adalah mutlak adanya. Perhambaan itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi di atas permukaan bumi ini, kecuali memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam karena doktrinnya yang sangat luar biasa, ada suatu kalimat yang diucapkan oleh Umar radhiyallahu anhu yang sangat tertulis dengan tinta emas dalam sejarah, dikala suatu ketika seorang anak gubernur yang bertugas di masa kekhalifahan Umar radhiyallahu anhu mencoba untuk melakukan kezaliman, kecurangan terhadap orang-orang yang kecil karena merasa dia atau anak tersebut adalah terah pimpinan, terah
orang yang memimpin, orang yang berkuasa, sehingga begitu bebasnya untuk menekan orang-orang yang lain. Sampai sang anak ini berikut dengan bapaknya merupakan gubernur, dipanggil paksa oleh Umar radhiyallahu anhu untuk bertemu di istana presiden, di istana kekhalifahan pada waktu itu, dan mengucapkan kepada gubernur tersebut terhadap atau bersama dengan anaknya kata-kata yang matasta'badtumun nasa wa qad auladhum ummahatuhum bahrara. Sejak kapan wahai kau sang gubernur bersama dengan anak menjadikan orang-orang yang lain itu hamba kecil di hadapanmu, padahal mereka itu terlahirkan dari perut ibunya dalam keadaan merdeka, tidak dipercaya, tidak dizalimi, tidak diperhambakan, tidak dijajah, kecuali taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh yang konkret yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan dan sampaikan kepada kita tentang makna daripada kemerdekaan. Mari banyak berselawat kepadanya. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat kepadanya, cinta kita kepadanya akan lebih tulus, lebih kuat, sehingga ajaran-ajarannya, doktrin-doktrin yang indah, yang murni untuk kebaikan kita dunia dan akhirat, betul-betul kita bisa yakini dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan ini. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nanti. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Yaumul Istiqlal, Yaumul Hurriyah, hari kemerdekaan, adalah topik pembicaraan di waktu-waktu tertentu dan di tempat-tempat tertentu, termasuk kita di Indonesia pada umumnya dan di Sinjai pada khususnya, yang insya Allah beberapa hari lagi, hari itu kita akan ingat sebagai sejarah yang sangat luar biasa yang Allah berikan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat kemerdekaan. Tetapi kita harus mengerti bagaimana pandangan agama terhadap istiqlal atau kemerdekaan ini. Apakah itu bahasa manusia, ungkapan manusia, atau memang sudah contoh atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan dalam Al-Qur'annya, atau memang ketentuan yang sudah digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Dan kalau kita mau kembali kepada Al-Qur'an, Bapak dan sekalian, ternyata banyak ayat-ayat yang mengungkap tentang kemerdekaan dan ketidaksenangan Allah Subhanahu wa taala terhadap penzaliman, begitupun penjajahan. Salah satu yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya surat Ar-Rum, di mana Allah, surat Al-Qasas, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamada wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami ingin namunna 'alal ladzina stud'ifu, memberikan nikmat, kebahagiaan, ketentraman, kemerdekaan kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang diperbudak, alal ardi, di atas bumi Allah Subhanahu wa taala, wa naj'alahum ma'immatan wa naj'alahumul warithin, dan Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan mereka itu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin yang mewarisi kepemimpinan di bumi ini untuk memakmurkan dunia ini, dan waja'alahumul warithun, dan menjadikan ahli waris untuk memakmurkan dunia ini. Kemudian Allah melanjutkan bahwa wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kana yahdharun. Sekaligus kata Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat kemerdekaan ini Allah ingin memperlihatkan kepada Fir'aun dan kepada bala tentaranya bahwa apa yang kamu ancamkan kepada umat-umat yang lemah itu tidak ngaruh, tidak akan pernah memberikan rasa takut kepada orang-orang yang betul-betul hubungan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala begitu kuat. Dan ini memang sejarah yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kekuasaan Firaun yang kita kenal bagaimana kezalimannya, kediktatorannya, sehingga menjajah masyarakatnya Bani Israel yang pada itu dengan cara yang terjelek. Semua anak yang laki-laki akan dibunuh begitu dilahirkan oleh
oleh ibunya, yang dihidupkan atau diberikan kesempatan hidup adalah orang-orang yang lahir dalam berjenis kelamin perempuan, agar supaya mereka tidak bisa menjadi pemberontak di hari kemudian. Tetapi itu diputar balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang kamu inginkan itu tidak akan terjadi, karena hal itu bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu ayat yang mempertegas bahwa kemerdekaan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Kami persembahkan kepada kamu wahai umat manusia nikmat-nikmatku, baik itu yang kamu lihat dengan pandanganmu, dengan indramu, kamu rasakan dengan indramu, begitupun mungkin kamu tidak bisa rasakan dengan indramu, tetapi semua itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam ayat lain, di saat Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bangsa Romawi jauh sebelum kejatuhannya di Khalifah Umar radhiyallahu anhu, itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sang penjajah ini, sang diktator ini suatu saat akan diturunkan dan akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tentara-tentara muslimnya, tentara-tentara yang komitmen terhadap kebenaran, dan betul itu terjadi. Dan inilah yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun binasrillah yansuru man yasha wa huwal azizul hakim. Allah yang tahu, Allah yang paling tahu apa yang terjadi sebelum kekuasaan kediktatoran bangsa-bangsa Rum, dan apa yang akan terjadi setelah keturunan atau jatuhnya bangsa Rum itu. Wallahu walillah fa yawma idzi yafrahul mu'minun. Dan di saat mereka bangsa-bangsa Rum ini yang dijajah oleh bangsa Rum ini itu merdeka, di saat itu orang-orang yang beriman itu akan merasakan kegembiraan. Yansurullahu man yasha, Allah akan memberikan pertolongannya berupa kemerdekaan kepada hamba-hambanya yang diinginkan. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu maha kuat dengan kekuasaannya, dengan keinginannya yang diinginkan. Ini di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kita tentang arti daripada kemerdekaan tersebut, bahwa keberpihakan Allah Subhanahu wa taala terhadap kemerdekaan itu nyata, dan kebencian Allah Subhanahu wa taala terhadap penjajahan apapun itu bentuknya itu sangat tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis itu disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadalamu. Dalam ayat qudsi atau dalam hadis qudsi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala ibadi, saya ini kata Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman, penjajahan, penistaan terhadap siapapun juga. Wa ja'altuhu muharraman bainakum, dan kami pun jadikan hal tersebut saling menzalimi, saling menista, saling menjajah antara satu muharraman bainakum, diharamkan di antara kalian. Fala tadalamu, maka jangan saling menzalimi, jangan saling menindas. Jangan orang yang memiliki kekuatan menindas orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah. Jangan orang-orang yang berkuasa menindas, menzalimi, mengambil haknya orang-orang yang kebetulan belum diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya penamaan kemerdekaan ini sendiri itu disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam bahasa yang lain, dalam dialek yang lain. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, di saat Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum fakaffa aydiyahum ankum wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, udhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingerangi papidalek na pongalataloi di mana? Kapan itu? Idhamma qaumun ayyabsutu ilaikum, tatkala suatu kaum, suatu bangsa, suatu golongan kelompok yang zalim hendak untuk menjajahmu.
hendak untuk menzalimimu, hendak untuk mengambil hak-hakmu dan tidak memberikan hakmu dan mewajibkan kepada kamu yang merupakan bukan kewajibanmu sendiri. Fakaffa aydiyahum ankum, maka datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala lewat ulama-ulamanya, lewat pejuang-pejuangnya, lewat motivator-motivatornya yang memberikan semangat yang luar biasa kepada kamu. Fakaffa aydiyahum ankum, maka jajahan yang mereka lancarkan kepada kamu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perjuangan para syuhada. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada bastul aidi, ada penjajahan, dan ada kaful aidi, ada kemerdekaan. Bastul aidi, penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang penjajah, itu terjadi dan disebutkan dalam Al-Quran. Dan kaful aidi, mencabut yang namanya penjajahan, itu pun disebutkan oleh Al-Quran. Akan tetapi yang menjadi hal yang paling perlu untuk kita katakan bahwa wadkuru nikmatambah, ingerangiru ayatna atau fapidalikna puang Allah Ta'ala. Merdeka itu adalah nikmat. Merdeka itu adalah kenikmatan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar artinya bagi kita, apalagi kita seorang yang muslim. Maka di hari kemerdekaan ini, bukan kita sekedar memperingati tanggal, tahun dan lain sebagainya, bukan itu. Tetapi yang kita inginkan, yang kita kenang, yang kita ingat adalah nikmat tersebut yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemerdekaan yang kita hadiri itu adalah memperingati atau mengingatkan kepada kita, hei, syukur mukah boleh difahami puang Allah Ta'ala. Mengeram bahwa terlepasnya kamu dari penjajahan itu bukan karena siapa-siapa. Nanya karena puang Allah Ta'ala. Bukan karena kepintaranmu, kejagoanmu, kekuatanmu, bukan. Tetapi itu adalah bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, karena kamu dipilih untuk menjadi orang-orang yang merdeka. Maka syukuri itu. Syukuri sikiro. Syukur ki puji lo di puang Allah Ta'ala nasapa ini kemerdekaan, dan mengucapkan dengan tulus bahwa alhamdulillah kami dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak dan sekalian, ini harus menjadi koreksi kepada kita, kepada banyak kalangan kita, termasuk mungkin kita, bahwa hari kemerdekaan itu kita cuma maknai sebagai hari libur, di mana kita berhura-hura, melakukan acara-acara seremonial, dan bukan mengingatkan kita terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang kita inginkan. Kemerdekaan bukan cuma ingin diperlihatkan, diseremonialkan, tetapi harus dibanggakan. Dan begitu banyak orang-orang yang sudah tidak bangga dengan kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan mereka terkadang cuek dan nista terhadap hal yang tersebut. Bahkan itu tidak diakuinya dengan sepenuh hati. Bahkan yang lebih dahsyat lagi Bapak dan sekalian, mega upa di falawanget tak maka simutona kolisun di padang di zaman Belanda. Yang kuat menguasai yang kecil, yang berkuasa menggoyang dan merebut orang-orang yang kecil. Begitupun selanjutnya, waliyadzubillah. Dan ini adalah manusia iblis yang pasti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merdeka itu, Pak, merdeka itu bukan cuma sekedar istirja'ul watan, mengembalikan tanah air di pangkuan kita. Bukan sekedar itu. Itu kecil. Bukan cuma mengambil atau merampas hak-hak merupakan ekonomi atau kandungan-kandungan yang ada dalam itu, bukan itu. Itu sebahagian kecil daripada makna kemerdekaan. Tetapi sebenarnya merdeka itu, Yaumul Istiqlal, hari kemerdekaan itu adalah hari pengorbanan atau hari pemuliaan terhadap agama kita. Hari kemerdekaan adalah hari kemerdekaannya agama Islam atau agama-agama yang lain yang cukup berperan dalam kemerdekaan tersebut. Itu adalah hari kemuliaan, hari kebanggaannya umat Islam. Kenapa? Karena sebenarnya para penjajah dulu dengan caranya, dan penjajah sekarang dengan caranya juga, sebenarnya yang ingin direbut bukan cuma negeri dengan kekayaan negerinya, tetapi yang ingin dicabut adalah keyakinan pada ada negeri yang ada di situ. Itu yang diinginkan.
Belanda datang ke sini, Jepang bukan sini, bukan cuma ingin mengambil rempah-rempah, akan tetapi ingin mengatakan bahwa kamu para ulama harus berhenti menjadi ulama. Kamu para muslim tidak boleh salat dengan bagus, tidak boleh puasa, dan itu tercatat dalam sejarah. Begitu yang diinginkan, begitu yang diinginkan. Maka kita selalu orang yang beriman, yang berhasil memproklamirkan ini harus yakin ini, bahwa hari kemerdekaan adalah hari bangkitnya agama kami, dan itu adalah kesyukuran yang luar biasa kepada kita. Bayangkan bagaimana susahnya orang mempraktekkan hukum-hukum agama di negara kita, di tempat kita, dan dibandingkan dengan apa yang kita rasakan dikala kita merdeka. Bayangkan bagaimana indahnya kita beragama di bawah kepimpinan pemimpin-pemimpin yang adil, yang mengayomi secara merata semua masyarakatnya, dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang zalim, yang tidak menginginkan kesempatan yang sama kepada orang-orang yang beragama dengan baik untuk jatuh atau untuk mengatur daripada tempat atau negara dan lain sebagainya. Itu yang terjadi di hadapan kita. Maka syukurlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ronak syukuru kita lebih Allah taala nasaba fapidalle kemerdekaannya. Kita harus menerima agama Allah Subhanahu wa taala dengan bagus. Karena ini adalah nikmat kemerdekaan, nikmat ketenteraman kita beragama. Maka orang-orang yang beragama sebenarnya, yang merdeka beragama, adalah orang-orang yang selalu tulus untuk melakukan ajaran agama itu dengan sepenuh hati karena Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya, dan ini yang paling pokok. Ini yang paling pokok. Orang-orang yang paling merdeka adalah orang-orang yang tidak dijajah hatinya, jiwanya oleh setan untuk menjauh daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya notabene-nya adalah pemberi daripada kemerdekaan kita. Dan orang-orang yang terjajah sebenarnya, walaupun sudah 10 tahun menikmati atau memproklamirkan kemerdekaan ini dengan berbagai macam acara sekulernya, nanya kiamabela boleh difa aturan na puang Allah taala, agama na puang Allah taala, sebenarnya mereka juga masih terjajah. Mereka masih terjajah, masih diberikan rasa-rasa khawatir, rasa takut dan lain sebagainya, karena mereka dijajah oleh syaitan laknatullahi alaihi. Makanya Bapak dan sekalian, hadirkan ini sebagai kesyukuran yang luar biasa bahwa kita merdeka. Insya Allah kita harus melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu orang-orang yang meyakini bahwa kemerdekaan ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala harus juga mengingat para pejuang kita yang merupakan penyebab datangnya kemerdekaan ini. Dan kita tahu terkhusus di negara kita, pejuang-pejuang kita kebanyakan adalah ulama, bukan siapa-siapa. Mereka adalah orang-orang yang wara, bukan orang-orang yang sombong, bukan orang-orang yang tamak, bukan orang-orang yang menguah, yang mau menghisap darah masyarakatnya dan negeri apa isi masyarakatnya, bukan itu. Mereka adalah orang-orang yang tulus berjuang untuk memerdekakan masyarakatnya. Maka kita harus ingat itu dan mencontoh langkahnya dalam kehidupan kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin gambaran singkat daripada kemerdekaan dan penjajahan yang kita sering dengar-dengarkan ini masih banyak terjadi di belahan dunia, termasuk yang terjadi di Palestina sana, yang sampai hari ini bergolak, sampai kapan kita tidak tahu. Itu adalah contoh konkret yang Allah perhirakan bahwa inilah bentuk penjajahan yang luar biasa. Bangsa Israel menjajah Palestina untuk apa? Apa yang cari di situ? Banyak emasnya Palestina, banyak uranium, banyak apa? Tidak ada. Tetapi karena di situ adalah Masjidil Aqsa yang merupakan modal umat Islam. Di situ banyak penghafal Al-Quran. Di situ lahir para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang menyebarkan kebenaran. Dari situlah semangat-semangat perjuangan jihad tumbuh dan disampaikan kepada kita, dan itu yang ingin dimatikan oleh Bani Israel. Itu yang ingin dimatikan, sehingga kita Bapak dan sekalian yang menistakan ini, melaknat ini, membenci ini, harus melaknat itu dan mengatakan itu tidak boleh, dan harus mengambil bagian yang terkecil pun menyuarakan bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan internasional kepada semua manusia. Tidak ada ceritanya
Satu bangsa mengagonisa, mau membunuh, mau mematikan berpuluh-puluh ribu orang-orang yang tidak berdosa. Tidak ada ceritanya. Bukan manusia yang seperti itu, adalah hewan, itu adalah binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Maka Bapak dan sekalian, kalau hari ini selalu digendungkan bahwa kemerdekaan Israel, kemerdekaan Palestina itu harga mati bagi Islam. Kenapa? Karena memang ruhnya itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tetapi yang terpenting, jangan kita selalu mendengarkan itu, akan tetapi kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dek gagah rapat. Tidak ada gunanya. Tidak ada guna membentangkan bendera dan begitu pun atribut lain tentang Palestina dan lain. Nia kemabele terifuang Allah Ta'ala. Tidak mungkin masih berat untuk kita pergi berperang kepada kita ke sana. Tetapi yang paling mudah untuk kita lakukan adalah mendoakan supaya para pejuang itu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana doa kita bisa diterima kalau kita tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita perbaiki ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantunkan doa yang terindah agar kebebasan Palestina, begitupun negara-negara yang terjadi yang lain. Syukuri nikmat kemerdekaan ini, dan bukan cuma mengadakan acara seremonial saja, tetapi betul-betul mengucapkan dengan sepenuh hati bahwa terima kasih Allah, Engkau telah menjadikan kami menjadi orang-orang yang merdeka. Bukan cuma merdeka fisik dan negerinya dengan tanah airnya, tetapi insya Allah jiwa pun kami merdeka, sehingga yang kami agungkan, yang kami persembahkan, yang kami besarkan cuma Allah Subhanahu wa taala, dan kami ikuti adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang lain itu tidak ada. Maka itulah orang-orang yang merdeka jiwanya. Dan di saat orang-orang yang seperti itu mendoakan saudara-saudaranya yang kebetulan belum diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah doanya itu akan dimudahkan dan diterima dengan bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullah, fa innahu man yattaqillaha faqad faza fawzan 'azima. Wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sallim wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa sairil multazimina bi sunnatihi ila yaumi yub'atsun. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ajarkanlah dan perlihatkanlah kepada kami dengan nyata bahwa kebenaran itu akan mendatangkan keselamatan, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk mengikuti semua bentuk kebenaran. Ya Allah, ajarkanlah dan perlihatkanlah kepada kami secara nyata bahwa kebatilan itu merusak, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk menjauhi segala bentuk kebatilan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.